S428. Isadora mengintai rumah Dimas dari seberang rumahnya karena memang terlihat. Iya, beneran pintu gerbang nggak ditutup. Besok-besok pintu rumah juga lupa ditutup, deh. Gumam Dora merasa geli. Sayang, kamu lagi nungguin abang sayur. Teriak Rangga dari pintu rumah. Iya, ada yang lupa aku beli di supermarket kemarin. Dusta Dora. Rangga tersenyum lalu duduk di kursi teras, menyeruput teh chamomile-nya. Duh, si abang sayur bentar lagi lewat, aku mau beli apa, ya? Mana nggak bawa uang? Desis Dora. Nunggu di sini aja. Teriak Rangga lagi. Dora menurut, dia berjalan masuk halaman rumah dan duduk di dekat Rangga. Sayang, unitmu di apartemen Opa Haji apa mau disewakan? Tanya Rangga. Deg. Itu apartemen yang ditinggali Gendis saat ini. Enggak, kenapa, Mang? Tanya Dora. Ada relasi bisnisku yang malas bolak-balik Indonesia-Meksiko. Dia mau stay di Indonesia selama setengah tahun dan sedang mencari apartemen yang pemandangan dari atas balkonnya bukan gedung-gedung pencakar langit, melainkan pemandangan alam yang asri. Unitmu di Crown Apartemen kan memang indah pemandangan dari atas balkonnya. Opa Haji membuat taman yang luas di areal apartemen. Papar Rangga. Oh, tapi aku nggak mau sewain apartemenku. Suruh dia cari sendiri. Ada beberapa unit yang kosong juga di sana. Jangan apartemenku. Cegah Dora. Maksudku kalau dia sewa apartemen kamu, lumayan nilai jual sewanya untuk kamu, sayang. Ih, uang opa, uang papa sama uangnya Karangga plus uang mertuaku banyak. Tepis Dora lagi. Rangga mesem. Baiklah, baiklah. Isadora sedikit merasa gelisah. Pasalnya ide Dora menjauhkan Gendis dari Dimas tanpa sepengetahuan Rangga. Dora tak ingin semua orang tahu tentang perasaan Dimas untuknya. Suzana pun menutup rapat rahasia Dimas. Terlebih, Dora ingin menjaga nama Dimas tetap baik di mata Sean dan Lani. Sean dan Lani teramat bangga pada Dimas yang mereka sekolahkan di luar negeri lalu kembali dengan kesuksesan. Terlebih Dimitri, betapa bahagia Dimitri memiliki Dimas. Dora tak ingin meredupkan sorot bangga dan bahagia para orang tuanya untuk Dimas. Gak usah gelisah, aku tak memaksa, kok. Rangga menangkap kegelisahan Dora dan dia pikir Dora gelisah karena enggan menyewakan unit khususnya di Crown Apartemen. Dora berusaha santai dan tersenyum. Aku cuma lagi bingung mau masak apa hari ini. Gak usah masak kalau bingung. GoFood saja dari restoran Om Davin atau minta kirimin makanan pipi dim-dim. Saran Rangga. Dora tergelak. Rangga sebetulnya memang tak ingin Dora bersusah payah di dapur hanya untuk memasak makanan untuknya. Tapi Dora bersikeras melakukannya. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ujar Rangga. Apa? Dora mendekatkan wajahnya ke wajah Rangga. Tapi kamu jangan emosi duluan, ya. Dora mengangguk. Kemarin Eugene datang ke kantor. Ucap Rangga kalem. Eugene? Kak Eugene teman kampusmu dulu? Rangga mengangguk. Ngapain datang ke kantor? Tanya Dora masih datar. Fokus Dora saat ini adalah Dimas dan Gendis. Hanya berkunjung dan dia masih sendirian. Oh, belum married? Kenapa? Cariin jodohlah untuk Kak Eugene. Ujar Dora enteng. Rangga menilik wajah Dora lekat. Kamu gak cemburu? Dora mesem. Enggak, kan katanya Kak Eugene sudah ikhlas melepasmu dulu terusan dia datang hanya berkunjung, toh? Mengunjungi kawan lama, kawan kampusnya dulu. Rangga bernapas lega. Aku percaya sepenuhnya padamu. Cintamu padaku sudah teruji, Kak. Jadi aku tak perlu khawatir. Seperti kepercayaan penuh Mama untuk Papa yang memang sudah teruji kesetiaannya. Sahut Dora. Sebetulnya masih ada satu hal yang belum Rangga ceritakan pada Dora mengenai Eugene.
Tapi melihat Dora begitu percaya padanya, Rangga Urung mengatakan hal lain. Dia tak ingin merusak rasa percaya diri Dora akan kesetiaannya. Dimas berkali-kali menghubungi Gendis, tapi tetap saja tidak terhubung. Merasa kesal, Dimas tak peduli apakah Gendis memang benar ada di rumah orang tuanya atau tidak. Hari itu Dimas pulang sore, dia merasa lapar dan memasak makanan sendiri di rumah. Hal yang belum pernah dia lakukan karena Gendis selalu lebih tangkas dan cepat menyajikan semua kebutuhannya di rumah. Tak berapa lama masakan hasil kreasi Dimas selesai. Dia puas dan menikmati makan malam sendirian. Karena merasa sepi, Dimas pindah ke ruang tengah. Dia melanjutkan makan sembari menonton televisi. Menonton acaranya sendiri, selepas syuting tadi siang. Pandangan Dimas terantuk pada nakas di sebelah televisi. Ada banyak botol vitamin yang berjejer di sana. Dimas mendekat, ada catatan kecil dari Gendis. Diminum rutin tiap hari vitaminnya, aku sudah siapkan ini untukmu di tempat yang terlihat. Kamu selalu menonton televisi setelah makan malam. Pesan Gendis di secari kertas. Dimas meraih 2 botol vitamin yang rutin dia konsumsi. Kemarin dia tidak meminumnya karena saat pulang sudah langsung tertidur bahkan kesiangan. Acara kuliner yang dibawakannya sudah selesai. Dimas masuk kamar, hawa dingin menyeruak. Dia menepuk dahi. Sejak pagi AC-nya lupa dimatikan. Dia teringat pesan Gendis untuk selalu mematikan AC saat hendak berangkat kerja. Dimas mengeluh melihat kasurnya yang berantakan juga handuk tadi pagi yang masih teronggok di atas kasur. Padahal biasanya saat masuk kamar, kondisi kamar rapi, wangi dan tidak begitu dingin seperti saat ini. Segera Dimas merapikan tempat tidur, menyambar handuk lalu mandi malam dengan air hangat. Biasanya sebelum rutinitas Dimas mandi malam dengan air hangat, Gendis selalu menyalakan diffuser di kamar mandi agar perasaan Dimas merasa relaks saat berendam di bathtub. Kali ini Dimas menyalakan diffuser sendiri juga musik klasik di kamar mandi. Perlahan Dimas masuk bathtub, memejam lalu mendengarkan musik dengan perasaan tenang. Tapi bukan ketenangan yang dia dapat. Dimas memikirkan Gendis kenapa ponselnya masih saja sulit dihubungi. Karena tidak mendapatkan ketenangan saat berendam di air hangat, Dimas memilih cepat mandi lalu berganti pakaian mengenakan piyama yang dia cari-cari di sebelah mana Gendis meletakkan pakaian tidurnya. Keren, bukan? Dimas sampai tak tahu letak pakaian tidurnya ada di lemari sebelah mana karena terbiasa segala sesuatunya disediakan oleh Gendis. Gendis selalu memberikan pelayanan terbaiknya hingga Dimas tidak pernah protes. Segala sesuatu yang disiapkan Gendis selalu sesuai dengan selera dan keinginan Dimas. Lelaki yang kini sudah berubah menjadi tampan, tinggi atletis dan mulai menarik kaum hawa menonton acara memasaknya di televisi itu terpekur sembari bersender di dashboard tempat tidur, memikirkan Gendis tentu saja. Ponselnya masih belum juga aktif. Dia ingin menghubungi ibunya Gendis, tapi nomornya tidak punya. Mantap sekali kau, Dimas. Nomor ibu mertuamu pun tidak kau simpan. Dimas malah mendapatkan banyak notifikasi di grup WhatsApp mengenai rating acaranya yang melejit. Chef Dimas berhasil menaikkan rating acaranya. Banyak pesan masuk dari kalangan wanita yang menanyakan profil Dimas. Apakah Dimas seorang pemuda single atau sudah berkeluarga? Produser acara meminta Dimas untuk menyembunyikan identitas aslinya yang sudah memiliki istri demi rating tinggi. Dimas pun saat ini hanya mengikuti apapun yang diinginkan sang produser. Besok lusa aku akan ke rumah orang tua Gendis, kenapa juga ponselnya harus tetap mati? Sesibuk apa dia di sana? Gumam Dimas tak peduli dengan banyak pesan dari para penggemarnya yang kebanyakan dari para wanita. Saat ini Dimas sedang memikirkan Gendis. 3 hari berlalu, Dimas sudah mulai bisa kembali melakukan apapun sendirian di rumah. Kebiasaannya yang selalu mandiri sudah kembali. Tapi Dimas merasa ada yang kurang dan entah apa itu Dimas belum bisa menerjemahkan perasaan kurang di hatinya. Crown apartemen. Gendis menyelonjorkan kaki di sofa. Dia sedang menonton film-film India kesukaannya, seraya memakan banyak camilan. Saran dari Dora benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh Gendis.
Dia bermalas-malasan. Hanya tidur, makan, nonton, tidur lagi, makan lagi dan nonton lagi. Seperti itu saja siklus keseharian Gendis di apartemen. Jika bosan menonton, Gendis memilih berenang di swimming pool atau juga menikmati menu pastry lezat yang ada di kafe apartemen. Pastry di kafe apartemennya ternyata selalu banyak pengunjung. Semua jenis pastry di kafe tersebut terkenal enak dan lezat. Gendis sampai protes pada Dora karena tidak pernah memberitahu kehebatan chef di kafe yang ada di sebelah lobi apartemen. Seperti saat ini, setelah bosan menonton, Gendis selalu berenang lalu setelahnya akan menghabiskan waktu menikmati pastry dengan secangkir coklat hangat atau teh manis hangat. Tanpa rutinitas mengurusi Dimas tiap harinya. Dora benar-benar memanjakan Gendis di apartemennya. Pengunjung kafe bukan hanya penghuni apartemen saja, banyak orang luar apartemen yang berkunjung dan memesan banyak pastry. Saat Gendis dengan kusuk menikmati hidangan hangat di depannya setelah berenang, seseorang menegurnya. "Tante?" Gendis menoleh menegang beberapa saat. Hanya satu orang pria dewasa yang memanggilnya dengan sebutan tante. Gendis masih diam, memastikan apa baru saja pendengarannya salah. "Kamu Tante Gendis? Sedang apa di sini, Tante?" Gendis terbelalak melihat Nathan tersenyum kaget melihatnya di kafe tersebut. Nathan tiba-tiba saja sudah duduk di hadapannya. "Halo, rambutmu basah. Habis mandi junub, ya?" Terka Nathan tengil. Gendis mencebik. "Kamu ngapain di sini?" Ketus Gendis. "Loh, aku yang harusnya tanya. Pagi-pagi sudah sendirian di sini. Sedang apa?" Nathan balik bertanya. "Gak lihat aku sedang apa?" Ketus Gendis menyeruput coklat hangatnya. "Oh, aku juga mampir ke sini membeli beberapa pastry. Pastry di sini enak-enak," ucap Nathan. "Gak nanya," ujar Gendis. "Loh, tadi kan Tante tanya ngapain aku ada di sini. Lupa." Gendis cemberut dan bersidekap. "Jangan bilang siapapun, bahkan suamiku kalau kamu lihat aku di sini," ujar Gendis tiba-tiba. Nathan meletakkan kantong plastik berisi banyak aneka pastry yang dibelinya di kursi sebelahnya. Dia duduk berhadapan dengan Gendis. "Kenapa? Boleh tahu alasannya?" Tanya Nathan pelan seraya menopang dagu melihat Gendis dengan seksama. Gendis merasa risih ditatap sedekat itu oleh Nathan. "Kamu gak perlu tahu alasannya. Aku hanya minta kamu merahasiakan pertemuan kita," sahut Gendis masih saja berkata ketus. "Wow, bukankah Tante adalah istri setia? Kenapa harus main rahasia-rahasiaan dengan suaminya?" Wajah Gendis mendadak bengis. "Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Dan maaf, aku harus pergi." Gendis berlalu dari hadapan Nathan menuju lift yang ada di lobi apartemen. Kafe dan lobi apartemen hanya dipisahkan oleh dinding kaca. Nathan dapat melihat dengan jelas lantai berapa yang dituju Gendis saat menaiki lift. Jadi si Tante healing di apartemen ini, toh? Apartemen milik siapa, ya?" Lebih baik kutanya Isadora saja. Tapi apakah pantas aku kesini lagi dengan niat bertemu lagi dengan Tante Jutek itu?" Gumam Nathan sendirian seraya memikirkan kepantasannya menemui Gendis di belakang Dimas. S429. Sore itu Dimas mengendarai mobilnya menuju ke rumah orang tua Gendis selepas syuting. Dia merasa penasaran kenapa ponsel Gendis tidak pernah bisa dihubungi lagi. Rumah Gendis sederhana tapi tampak asri. Di sebelah rumah berdiri restoran ayam cepat saji. Berbagai jenis olahan masakan ayam ada di sana. Restoran sederhana itu sudah lama menjadi mata pencaharian kedua orang tua Gendis. Tidak membuat mereka kaya raya, tapi mampu bertahan hidup lebih dari cukup hingga bisa menguliahkan Gendis. Restoran itu bernama Nasi dan Aneka Ayam 3G. 3G sendiri diambil dari nama inisial Gendis, Gopur, dan Jina.
Jine sang ibu adalah chef di resto tersebut, sementara Gopur sang ayah adalah marketer yang cukup handal. Resto ayam 3G selalu saja ramai oleh pembeli. Dimas menghentikan mobil di depan restoran. Dulu, dia kerap makan ayam dengan gratis di sini. Jina dan Gopur menyukai Dimas yang santun serta selalu membawa banyak teman untuk makan di restoran mereka. Tak dilihatnya tanda-tanda gendis ada di restoran dari kaca jendela resto yang lebar dan terbuat dari kaca. Sedang di rumahkah dia? Ibu Jina sudah sembuh, beliau sibuk melayani pembeli dengan 2 orang karyawannya. Gendis kemana? Gumam Dimas memperhatikan rumah serta resto milik mertuanya. Merasa sangat penasaran, Dimas keluar dari mobil lalu berjalan masuk halaman rumah orang tua gendis. Ditekannya bel pintu, tapi setelah beberapa lama tak jua mendapat sautan dari dalam rumah. Akhirnya Dimas melangkah menuju restoran 3G. Kebetulan Jina keluar membawa 1 karung sampah. Oh, astagfirullah, Nak Dimas. Ibu sampai kaget, kapan datang? Mana gendis? Dimas mengernyit. Mana gendis? Bukankah gendis sudah beberapa hari di sini? Ayo, masuklah dulu. Ibu mau buang sampah ke belakang. Ayo, ayo. Gendis tidak ikut bersamamu? Sebelum sempat Dimas menjawab, beberapa remaja tanggung muncul dan berebut masuk restoran. Jina segera mempersilakan dan Dimas pun ikut masuk. Dimas menghampiri Gopur yang mencatat pesanan para pengunjung resto. Ayah! Panggil Dimas. Reaksi yang sama pun didapat Dimas. Gopur kaget dan senang dengan kemunculannya serta menanyakan gendis. Hei, kenapa orang tua gendis kompak menanyakan gendis? Anak mereka bukankah ada di sini? Atau jangan-jangan gendis tidak pernah mampir ke sini? Lalu kemana dia? Dimas kebingungan sekaligus cemas. Apa gendisnya baik-baik saja? Dia tidak ingin memberitahu orang tua Gendia jika gendis sudah lama meminta izinnya untuk pergi ke sini. Gendis ada di rumah. Saya mampir ke sini dari tempat kerja karena kangen masakan ayah dan ibu. Dimas tersenyum renyah. Maka Gopur dan Jina sibuk membuatkan ayam kesukaan Dimas sejak kecil. Saat Dimas berada di belakang meja kasir mengobrol dengan Gopur, salah satu pengunjung diam-diam memotret Dimas. Esti, kamu ngapain nyuri foto pemilik resto itu? Bisik teman si pengunjung yang memotret Dimas. Lihat, deh. Cowok ini mirip nggak sih sama chef Dimas yang di TV itu? Ya mirip. Wah, sedang apa dia di sini? Lebih cakep aslinya, ya? Puji yang lain. Karena Dimas tampak terburu-buru setelah meminta nomor telepon Jina dan Gopur dengan alasan ganti ponsel, Dimas pulang membawa banyak aneka olahan ayam kesukaannya. Sebagian pengunjung yang mengenal Dimas bertanya pada Gopur apa benar lelaki itu adalah chef Dimas atau bukan. Gopur dengan bangga tentu saja membenarkan dugaan para pengunjungnya. Sebagian gadis remaja yang ada di sana histeris keluar resto mencari sosok Dimas, tapi mobil Dimas sudah melaju lebih dulu. Sepanjang perjalanan pulang Dimas gelisah. Kemana gendis? Ada di mana dia sekarang? Dora pun dari kemarin menanyakan gendis kenapa tidak pulang-pulang dari rumah orang tuanya. Itu berarti Dora tidak tahu di mana gendis sebenarnya. Dimas menghentikan mobil di depan rumah, melirik rumah Nathan. Sempat terbersit gendis pergi dengan Nathan, tapi lalu ditepisnya pikiran aneh di kepalanya. Pelan dia memasuki garasi rumah. Di dalam rumah Dimas meletakkan tupperware besar berisi olahan ayam pemberian orang tua gendis. Dimas menghubungi Keinara. Masih ingat siapa dia? Dulu, Keinara adalah gadis gendut menggemaskan putri sematawayang Aleska dan Saskia. Saat hatinya sedang risau, selain pada gendis, Dimas kerap menelpon Keinara. Kai! Sedang apa? Makan! Makan saja terus tiap kali ku telepon. Ujar Dimas. Tapi sekarang aku sudah langsing, gak gendut kayak kamu dulu, Dim. Aku pun sudah menjelma menjadi gadis yang cantik plus bahenol. Kikik Keinara.
Sana cepat punya pacar kalau sudah langsing. Aku saja sudah menikah. Kamu masih saja sibuk dengan makanan. Malas, cowok yang deketin aku pasti selalu ingin makan gratis di restoran orang tuaku. Ada apa telepon aku? Cuma buat nyuruh aku cari pacar? Dengus Keinara dengan mulut penuh makanan. Kapan terakhir kamu chat dengan gendis? Tanya Dimas. Kapan, ya? Kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, komenin status WhatsApp aku, kenapa? Dimas menghela napas, itu berarti gendis masih ada di rumah. Hah? Ditanya balik malah diem. Ujar Keinara. Gendis hilang, Kai. Lirih suara Dimas. What? Jangan keselek, jangan ramah. Dim aja dulu. Ujar Dimas. Kok bisa hilang anak segede itu? Diculik apa gimana? Lapor polisi dong. Sudah 3 kali 24 jam belum? Sudah mau hampir seminggu. Sahut Dimas. Loh, lah ya lapor polisi. Lapor Papa Angsa, Papa Dim juga Papa 3G, dong. Kenapa kamu laporan sama aku? Besok aku mau coba ke kampus gendis. Apa dia masuk kampus, atau nggak selama beberapa hari dia menghilang dari rumah? Kemarin dia izin mau ke rumah orang tuanya, tapi tadi aku ke rumah Ibu Jina. Malah mereka bertanya kenapa gendis nggak dateng sama aku. Istrimu hilang, Dim. Memangnya ponselnya nggak aktif? Iya, dia memberitahu sudah sampai di rumah Ibu Jina. Ya sudah dari sejak itu tak bisa lagi dihubungi. Aku cemas. Kai. Yo cemaslah istri sendiri menghilang. Aduh, barangan ngomong bisa, enggak? Aku sudah sangat khawatir, ditambah kamu ngomong begitu aku tambah khawatir. Potong Dimas kesal. Iya, maaf. Maaf, Dim. Lalu mau gimana? Istri hilang kamu malah main rahasia-rahasiaan. Besok aku mau tanya Dora. Mau cerita padanya meski dengan resiko aku kena omelnya. Iyalah, gendis bagi Dora sudah seperti saudara sendiri. Kalah posisiku dari gendis yang jelas-jelas saudaranya. Ucap Keinara tanpa bermaksud iri. Ya sudah aku tutup dulu teleponnya. Jangan bilang siapa-siapa dulu, ya. Pinta Dimas. Dimas melangkah masuk kamar, kali ini AC mati. Dia menyalakan lampu dan AC lalu membuka lemari gendis. Mengaduk isinya berharap menemukan buku harian gendis. Entah kenapa pikiran Dimas selalu tertuju pada buku harian gendis. Dimas tahu gendis punya buku harian tapi Dimas tidak terlalu peduli, toh itu privasi gendis. Namun saat ini, Dimas berharap ada informasi yang bisa dia dapat barangkali gendis merencanakan pergi ke suatu tempat atau mungkin. Nah, ini dia! Dimas berseru senang saat mendapati buku harian gendis terselip di bagian paling dalam di antara sela-sela tumpukan baju milik gendis. Kenapa harus dikunci sih? Gerutu Dimas membuka paksa gembok Daiwi dengan sekali tarikan. Maka malam itu dimulailah perjalanan Dimas menelusuri setiap relung hati gendis melalui buku hariannya. Ada banyak cinta untuknya tersemat di sana. Ada ratapan, kesedihan sekaligus pengharapan yang besar tertuang dalam buku harian gendis untuk lelaki bernama Dimas Al-Ghifari. Tahu apa yang dirasakan Dimas? Dimas seperti berjalan di sebuah labirin hati yang tak tahu arah jalan keluar saat membaca seluruh isi Daiwi gendis. Ingin lekas melihat ujung labirin, tapi jalannya begitu berliku bahkan jika di ujung sana ada jalan keluar, belum tentu di luar sana itu adalah jalan terbaik karena di tengah-tengah labirin, tertinggal hati gendis yang teramat dalam dan besar untuknya. Kepala Dimas pening bukan kepalang. Di sana, di halaman terakhir Daiwi gendis, ada clue kemana gendis pergi. Aku pergi untuk sementara, Dim. Jangan cari aku karena aku tak tahu sampai kapan aku menghilang darimu. Hiduplah dengan baik tanpaku. Aku hanya ingin menata hati, sanggupkah aku hidup tanpamu? Sudah, hanya itu saja tulisan hati gendis di halaman terakhir. Dimas terhenyak, perasaan hampa semakin meraja. Sejak beberapa hari yang lalu pikirannya terkuras untuk gendis. Hebat, ya? Baru kali ini Dimas fokus memikirkan gendis. Perasaan apa itu?
khawatir, kehilangan, atau apa. Yang jelas, Dimas merasa sesak dalam dada membaca seluruh isi hati Gendis. Hingga jam 2 dini hari Dimas baru tertidur dengan buku harian Gendis yang dia dekap di dada. S430. Sore itu Rere memeluk Guling dengan erat, wajahnya Dora dan Lanita. Kenangan saat dirinya makan siang bersama keluarga Lian sungguh sangat berkesan. Betapa mama dan kakak Lian teramat cantik dan baik hati. Pantas saja Lian baik hati, mama dan kakaknya juga baik semua. Kak Rara Isadora juga cute banget. Kak Dora itu versi ceweknya Lian. Ah, Lian kalau sudah besar pasti makin ganteng, makin terkenal dan makin tak tersentuh. Gumam Rere menyentuh dompet rajut pemberian Lian. Bahkan uang sisa pemberian Lian masih utuh tersimpan di dalam dompet itu. Saat Rere sedang memikirkan Lian, pintu kamarnya diketuk seseorang. Kak Rere! Panggil Welly dari luar kamar. Masuk! Sahut Rere. Pintu kamar terbuka, Welly menangis dan menghampiri Rere. Kamu kenapa nangis? Kita bakal pisah. Isak Welly. Pisah? Pisah gimana? Rere spontan bangun dan duduk di tepi kasur di sebelah Welly. Tadi aku dengar mama sama tantenya Kak El ngobrol terus tantenya Kak El mau ambil aku. Sahut Welly dengan berderai air mata. Tante Hira? Welly mengangguk. Ngambil gimana? Tanya Rere lagi. Mau bawa aku dari rumah ini. Jawab Welly tersendat-sendat. Rere memeluk Welly. Mungkin Tante Hiwa cuma mau ajak kamu main. Enggak, Tante Hiwa bilang, aku mau diadopsi buat nemenin Dan Wilson katanya. Bantah Welly. Rere memeluk Welly semakin erat. Dia tak mau Welly pergi dari rumah Elena lalu dipisahkan darinya. Welly, Well! Panggil Mama Elena terdengar sampai ke kamar Rere yang pintunya tidak ditutup. Welly mengeratkan pelukannya pada Rere. Walah, kamu di sini, toh! Mama Elena tersenyum melihat Welly ada di kamar Rere. Loh, kenapa nangis? Aku nggak mau pisah sama Kak Li. Isak Welly. Mama Elena tertegun sejenak. Kamu pasti tadi mencuri dengar obrolan Mama dengan Tante Hira, ya? Welly mengangguk. Mama Elena melambai, meminta Rere melepas pelukan Welly. Sini, sayang. Tante Hira itu baik, Wilson juga baik. Wilson anak lelaki yang menyenangkan. Di rumahnya banyak sekali mainan. Kamu suka mobil-mobilan, kan? Welly mengangguk ragu. Mama Elena meraih ponsel, lalu memperlihatkan seisi ruang bermain Wilson yang penuh dengan mainan dan figure action. Lihat, ini mainan semua. Kamu pasti akan suka di sana. Welly diam saja. Dia senang melihat banyak mainan dalam video yang diperlihatkan Mana Elena. Terdengar suara ribut di luar kamar. Tampak Hira dan Wilson yang baru sampai dengan ayahnya memasuki kamar Rere. Kamu pasti Welly, ya? Sapa Wilson yang membawa 2 mobil mainan di tangannya. Welly tampak berbinar melihat mobil mainan kesukaannya, mobil mainan yang selalu dilihat Welly di rumah anak-anak orang kaya saat memulung bersama Rere. Namun mata Welly kembali meredup. Dia memeluk Rere. Sebesar apapun kesukaannya pada mainan mewah itu, Welly tetap memilih Rere. Mama Elena menghela napas lalu melihat ke arah adiknya, Hira. Welly perlu waktu. Biarkanlah dulu Wilson bermain-main dengan Welly di sini. Kalau mereka sudah akrab, pasti mudah membujuk Welly. Ucap Mama Elena pelan. Hira setuju. Welly mau main sama Wilson? Di ruang tamu ada banyak mainan. Main sana. Bujuk Hira. Rere mengerti, dia pun membujuk Welly. Dan Wilson kesini mau ajak kamu main, bukan mau misahin kita. Sana, main. Ucap Rere lembut pada adiknya itu. Welly tampak ragu.
Rere mendorong halus tubuh Welly agar mendekat pada Wilson. Wilson sendiri menghampiri Welly lalu menggamit lengannya. Yuk, main, yuk. Mobil ini ada remote-nya bisa jalan sendiri. Ajak Wilson dengan senyum renyah. Welly senang karena ternyata Wilson begitu ramah. Dia menoleh pada Rere. Rere mengangguk. Maka Welly akhirnya mau diajak bermain oleh Wilson. Kedua anak lelaki itu keluar kamar dengan riang. Kini tinggal Mama Elena dan orang tua Wilson yang bicara baik-baik dengan Rere jika Hia berkeinginan mengadopsi Welly lalu tinggal bersama mereka. Rere tak bisa menolak apapun keinginan orang-orang baik yang mengadopsinya. Rere hanya bisa manut asalkan Welly disayang dan diperhatikan sama seperti Mama Elena memperlakukan Welly selama ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Rere pergi sekolah bersama Elena diantar sang sopir pribadi. Rere, tahu nggak? Apa? Aku mau ajak Lian main ke rumah kita nanti sepulang sekolah. Ujar Elena. Rere terkesiap. Elena dan Lian akan semakin dekat dan akrab. Semoga saja Lian tidak mengenali Welly. Aduh, bagaimana kalau Lian ketemu Welly? Mungkin Lian tidak akan mengenali Welly. Tapi Welly selalu bersinar matanya saat melihat Lian di televisi. Untung saja dia menurut sama aku agar jangan bilang siapapun kalau Lian pernah mampir ke rumah, bahkan membelikan banyak makanan. Rere gelisah. Rey, kamu sakit? Tanya Elena yang melihat Rere hanya diam dengan wajah tegang. Enggak. Aku cuma agak pusing sedikit. Tadi makan rendang yang pedas banget. Makan pedas kenapa jadi ke kepala? Harusnya sakit perut bukan sakit kepala. Tukas Elena. Ya, perutku juga agak sakit sedikit. Rere mengusap perutnya yang tentu saja itu hanya pura-pura. Elena segera mengeluarkan minyak aromaterapi yang selalu dia bawa. Hiruplah, biar kamu tenang dan sakit perut juga sakit kepalamu mendingan. Elena menyodorkan botol minyak aromaterapi pada Rere. Rere menerimanya. Oh, ya? Kenapa sih kalau di sekolah kamu nggak mau dipanggil Rere? Kenapa aku harus manggil nama panjangmu, Rengganis? Tanya Elena. Gak apa-apa, kalau kepanjangan panggil Ganis saja. Sahut Rere. Elena hanya manggut-manggut seraya mengeluarkan ponselnya lalu bermain permainan fairy tale. Pulang sekolah tiba, dan benar saja Lian berkenan diajak main ke rumah Elena. Mama, Welly mana? Tanya Rere buru-buru, dia akan membujuk Welly untuk tidur siang agar tidak bertemu Lian. Ada di taman belakang, bermain dengan kucing dan hamster. Jawab Mama Elena. Rere yang masih mengenakan seragam segera berlari menuju taman belakang. Dilihatnya Welly tertawa-tawa sendirian mencandai hamster di dalam kandang. Welly, ikut ke kamar kakak, yuk. Ajak Rere tergesa-gesa. Aku lagi main sama hamster. Tolak Welly. Kamu jangan nakal, harus nurut apa kata kakak. Tegas Rere. Welly anak yang baik, dia selalu menuruti apapun ucapan Rere. Akhirnya Welly patuh dan mengikuti Rere masuk kamar. Kamu tidur siang, ya? Titah Rere saat di dalam kamar. Aku baru bangun. Sahut Welly. Rere mendesah bingung. Rere! Panggil Mama Elena mengetuk pintu kamar Rere. Temani dulu Lian, Elena sedang pap di kamar mandi. Mama tanggung sedang buru-buru mau ke arisan. Rere menepuk dahi mendengar perintah Mama Elena. Iya, Ma. Aku ganti seragam dulu. Sahut Rere dari dalam kamar. Welly, dengar. Kamu diam di kamar jangan keluar sampai kakak kembali ke sini, oke? Welly mengangguk. Tapi aku lapar. Re, cepat, ya. Kasihan Lian nunggu sendirian di ruang bersantai. Ujar Mama Elena lagi. Iya, Ma. Rere bergegas mengganti baju lalu mewanti-wanti Welly.
Lian siapa, Kak? Tanya Welly. Temannya Kak El. Sahut Rere. Welly memiringkan wajah. Kalian yang itu, bukan? Kalian yang artis yang baik sama kita? Bukan. Jawab Rere cepat. Dengar, kalau satu saat kamu melihat kalian artis ada di rumah ini, kamu harus pura-pura nggak kenal dia, oke? Kenapa? Kalian orang kaya. Kita ini siapa? Kalian itu temannya Kak El, jadi jangan harap kita bisa temenan sama kalian. Takut Kak El nggak suka. Kalau Kak El nggak suka, kita pasti diusir. Kamu nggak mau kan kalau kita diusir dari rumah ini? Welly diam beberapa saat lalu mengangguk berulang kali. Bagus, anak baik. Rere mengelus kepala Welly lalu bergegas keluar kamar. Rere menemui Lian di ruang tamu. Maaf ya nunggu lama. Elena sakit perut lagi, Pap. Ujar Rere pada Lian yang sibuk bermain PlayStation. Lian meletakkan stik PS lalu tersenyum pada Rere sembari mengacungkan dua jempol tangannya. Kue ini enak, buatan Mbak di rumahmu, ya? Lian mengambil irisan kue basah di atas meja. Itu kue buatan Mama. Jawab Rere pelan. Ayo, kita makan sama-sama. Ajak Lian. Rere hanya mengangguk sembari menunduk. Kamu kenapa sih hobinya nunduk terus? Tanya Lian. Sebelum sempat Rere menjawab, Mama Elena muncul di ruang bersantai. Rere, Mama pergi arisan dulu sebentar di blok sebelah. Lian, Tante tinggal dulu, ya. Mama Elena menggandeng Welly. Kalian! Pekik Welly saat melihat Lian bersama Rere di ruang bersantai. Loh, kamu kenal Lian, sayang? Tanya Mama Elena. Rere menatap tajam Welly dengan penuh ancaman sekaligus pengharapan. Welly mengerti arti tatapan Rere. Kalian ini yang artis itu bukan, Mah? Aku sering lihat di TV. Ujar Welly tengadah menatap Mama Elena. Oh, kamu tahu Lian dari TV? Ya, ini kalian bintang iklan yang ngetop itu. Dia juga teman Kak El dan Kak Rere di sekolah. Sana Salim. Titah Mama Elena. Welly semringah dan bersemangat mencium tangan Lian. Welly yang terawat dan bersih kini jauh berbeda dengan Welly dulu. Lian tak mengenali Welly. Ayo, sayang. Mama sudah telat 10 menit. Mama Elena melambai pada Welly yang mau diajak pergi arisan. Untung saja Welly menurut dan melambai pada Lian tanpa mengatakan apapun lagi. Tinggal Lian yang sedikit terdiam. Di rumah kamu dipanggilnya Rere, ya? Tanya Lian pada Rere. Bulir keringat membasahi kening Rere. Dia sedikit gemetar. Iya. Lian kembali terdiam sembari memakan kembali kue basah di hadapannya. Aku juga punya teman namanya Rere. Tapi entah di mana dia sekarang. Terawang Lian dengan wajah sendu. Rere diam-diam melirik Lian yang menerawang melihat ke arah jendela balkon ruang bersantai rumah Elena. Lian masih ingat aku. Apa Rere yang kamu maksud adalah Rere si pemulung yang dulu kamu kasih dompet rajut warna ungu? Lian. Rere membatin senang karena Lian ternyata masih mengingatnya.